Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi jaa bi nuril iman wa ala alihi wa sahbihi walladzina taba'uhum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Masjid Jami' Al-Muqarrabin, orang tua saya Bapak Dr. Haji Muhyiddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muqarrabin, orang tua saya Bapak Haji Lukman Hakim, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Asmawi, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati imam kita Ustaz Faris, kita doain juga senantiasa diberikan berkah dan studi yang lagi dilaksanakan kuliah diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci dan berkah serta agung ini kita juga senantiasa diberikan limpahan nikmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu ta'lim atau kuliah subuh pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, tanggal 15 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan puasa kita sampai 1 bulan penuh, dan kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibadah puasa kita dengan segenap rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama bulan puasa ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sedikit ingin mengupas apa yang sudah kita baca juz 15 secara umum, secara garis besar tentang isi kitab suci Al-Quran terkait juz 15 yang semalam kita baca dalam sholat tarawih. Karena ini penting buat kita, karena surah Al-Isra adalah bagian dari surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memberikan satu penjelasan bahwa sebelum tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melazimkan, membiasakan, merutinkan untuk membaca surah Al-Isra. Nah, ini berarti ada sesuatu yang begitu penting untuk diketahui oleh umat Islam dan kita semua terkait isi besar yang ada di dalam surah Al-Isra.
Surah Al-Isra ini punya 3 nama. Pertama, surah itu sendiri, surah Al-Isra. Yang kedua, surah Al-Isra juga punya nama, namanya surah Bani Israel. Jadi surah Al-Isra juga dinamakan surah Bani Israel karena memang memuat kisah tentang Bani Israel. Yang ketiga, surah Al-Isra ini juga punya nama surah Subhana, surah tasbih, karena memang dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, ini nama dari surah Al-Isra punya 3 nama. Isra, terus kemudian surah Bani Israel, dan surah Subhana. Karena memang surah ini juga berisi tentang Bani Israel, bahkan tentang nabinya Bani Israel. Ayat 2 sudah tidak lagi bicara tentang Isra, tapi langsung bicara tentang nabinya Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan juga yang menarik, surah ini bicara soal mata rantai para nabi, termasuk mata rantai manusia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, di mana di ayat 3 Allah berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Maksud dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, bahwasanya mata rantai keturunan dari Nabi Musa ke atas itu merupakan cikal bakal dari keturunan manusia, termasuk para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya di zaman Nabi Nuh ini orang-orang tua dari para nabi, terutama Bani Israel, ikut dan berada di sampan, di perahunya Nabi Nuh alaihissalam, di atas kapal Nabi Nuh. Itulah kenapa Allah berfirman dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Dan Allah mengingatkan kita bahwasanya keturunan manusia yang kedua setelah Nabi Adam yaitu Nabi Nuh. Dan ternyata bapak kedua manusia itu orang yang soleh. Innahu kana 'abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surah Al-Isra ini, akhir atau nasib akhir dari Bani Israel. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan peran yang dimainkan oleh Yahudi dan Israel di akhir zaman ini. Kita nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut, karena nasib akhir dari Yahudi dan Bani Israel sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca dalam Quran, itu surah Al-Isra ayat 4 dan ayat 5. Wa qadayna ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Emang udah Allah takdirkan yang namanya Bani Israel, Yahudi, itu la tufsidunna fil ardi, tukang rusak di bumi, tukang bikin onar. Itu sudah titah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka juga orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang pengen menang sendiri, egonya terlalu tinggi. Itu sudah memang dititahkan oleh Allah. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sangat, mereka merasa sangat tinggi, sombong maksudnya. Berapa kali kerusakan yang akan dibuat oleh Bani Israel dalam ayat ini? Marrataini, 2 kali. Maksud marrataini itu bukan cuma 2 kali dalam pengertian 1-2. Maksudnya itu menunjukkan makna banyak. Maksudnya berkali-kali. Jadi setiap mereka punya peluang dan punya kesempatan, disitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel selalu bikin onar di permukaan bumi ini. Dan itu berlaku sejak awal Bani Israel itu ada sampai hari kiamat. Tapi kita dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala,
fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dam maf'ula. Janji Allah yang pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Israel sudah melakukan satu kerusakan yang ada di puncak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pasukan uli ba'sin syadid yang punya kekuatan sangat luar biasa. Ba'sin syadid, kekuatan yang sangat dahsyat. Allah akan kirimkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka. Fajasu khilal ad-diyar, akan menghancurkan rumah-rumah mereka, akan membuat mereka itu nggak berkutik lagi. Pasukan yang dimaksud ini bukan sebatas pasukan yang terkait dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, enggak. Ada pasukan yang lagunya juga sama dengan orang-orang Israel, enggak masih orang Islam. Karena itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah beberapa kali kejadian pembasmian dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Israel. Yang pertama, ada seorang raja namanya Nebukadnezar, Kaisar Nebukadnezar, atau kalau di Arabkan namanya Bukhtanasor dalam kitab-kitab tafsir. Kalau dalam bahasa Latin Nebukadnezar. Nebukadnezar ini raja Babilonia yang beberapa abad sebelum Masehi pernah mengirimkan pasukan untuk apa? Untuk menghancurkan Yerusalem. Nah, di tangan dialah kemudian kuil Salomon atau istana Nabi Sulaiman yang begitu megah habis dihancurkan. Yang menghancurkan seorang raja namanya Nebukadnezar, raja yang dari Irak, dihancurkan semuanya. Ada pembunuhan massal besar-besaran. Nah, kalau kita pernah mendengar ada seorang nabi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair di Quran itu ada, ya. Jadi beliau ini nabi yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu pasukan Nebukadnezar dari Irak yang saat itu memang sangat kuat pasukannya dan tercatat sebagai pasukan terkuat di dunia di zaman itu, menghancurkan kota Yerusalem. Kotanya dihancurkan, penduduknya dari kalangan orang-orang Israel dibunuh. Nah, di saat pembumi hangusan Yerusalem, Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Uzair. Jadi biar nggak tahu tuh, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun udah 100 tahun. Ya, itu kan ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, wandur ila syarabika ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wandur ila himarik. Ya, jadi udah 100 tahun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu baru ditidurkan oleh Allah itu terjadi penghancuran besar-besaran. Setelah 1 abad dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah kasih mukjizat, kudanya yang dan keledainya yang tadinya udah mati dihidupin lagi sama Allah, bangun lagi, hidup lagi. Nah, itu satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair. Dan Nabi Uzair adalah satu-satunya nabi dan satu-satunya orang Israel yang waktu dihidupkan yang menyimpan kitab Taurat. Cuma dia doang satu. Jadi Nabi Uzair adalah saksi hidup satu-satunya yang masih hidup di kalangan Bani Israel
yang menyimpan teks asli kitab Taurat. Cuma dia doang. Bayangin coba. Ya, kalau itu terjadi buat umat Islam, Qur'annya yang megang satu orang, kan repot. Tapi itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan buat Quran ini akan langgeng sampai hari kiamat. Disimpan, dicatat, dibaca, dihafal oleh sekian juta umat Islam. Jadi memang sudah diputuskan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab Taurat nasibnya kayak gitu. Hanya bayangin, dari ratusan ribu orang Israel zaman itu, cuma satu yang punya catatan kitab Taurat, yaitu seorang nabi yang dihidupkan setelah 100 tahun, yaitu Nabi Uzair. Nah, karena itu ayat yang terkait dengan Nabi Uzair yang ditidurkan oleh Allah selama 1 abad 100 tahun oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ini dijadikan kajian sejarah, filsafat sejarah, bahwasanya jatuh bangunnya kebudayaan serta peradaban itu, kalau bangsa itu, kalau negara itu, atau satu peradaban itu mengalami zaman 1 abad. Jadi 1 abad itu adalah hitungan satu zaman, satu masa, satu kebudayaan, satu bangsa bangkit atau hancur. Itu apa? Hitungannya 1 abad. Makanya dalam sejarah semuanya 1 abad. Semua 1 abad. Ya. Abbasiyah, Bani Umayyah, itu semuanya 1 abad. Hancur, bangkit lagi, hancur, bangkit lagi. Nah, umat Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan setiap 1 abad itu ada kebangkitan. Setiap 1 abad ada kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan setiap 1 abad ada tokoh-tokoh penting yang Allah takdirkan membangkitkan lagi agama ini. Itu kapan? Setiap 1 abad. Dan itu memang ada hadisnya. Innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun itu, setiap 1 abad itu ada orang atau orang-orang, ada tokoh atau tokoh-tokoh yang akan kembali membangkitkan agama ini. Dan itu pasti. Jadi kita nggak usah khawatir, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari abad ke abad itu ada aja orang yang kemudian membangkitkan agama ini. Dari mulai paruh pertama, abad kedua, itu sudah, bahkan ada kitabnya, ada bukunya, catat khusus sendiri. Contoh, di abad kedua Hijriah dicatat para pembangkit agama ini adalah Imam Syafi'i. Ya, di abad ke-5 Hijriah ada Imam Al-Ghazali. Jadi ada catatannya semuanya. Di abad awal Hijriah ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini tokoh atau tokoh-tokoh yang Allah takdirkan akan apa? Membangkitkan agama dan semangat beragama lagi, sehingga yang tadinya redup terang lagi. Dan itu memang sudah biasa. Sejarah kalau sudah naik akan turun. Kalau ada di puncak turun. Nanti udah sampai redup terang lagi. Begitulah garis sejarah yang sudah diputuskan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Islam itu setiap ada yang redup diterangin lagi sama Allah melalui ada sosok-sosok. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang ditakdirkan menjadi penerang di setiap masyarakat kita. Nah, itu mudah-mudahan itu ya. Kalau ada satu masjid kelihatan redup semangat ibadah, ada tokoh-tokoh yang menghidupkan lagi. Jadi ramai lagi, jadi
hidup lagi, jadi semangat lagi. Nah itu mudah-mudahan kita ini semua yang oleh Allah dicatat termasuk orang-orang yang membangkitkan semangat ibadah dan semangat beragama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang lain selain Islam, peradaban lain selain Islam enggak kayak gitu. Contoh Israel. Dalam Quran ayat 5 sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya Allah kemudian berfirman, asa rabbukum ayyarhamakum. Tapi Allah mengancam, wa in 'udtum 'udna. Kalau kalian kembali durhaka, kami akan kembali menghancurkan kalian. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Nah, itu titah Allah kepada Bani Israel dan kepada peradaban lain, kebudayaan lain, masa lain, generasi lain selain generasi Islam. Kalau Islam, kalau orang-orang Islam akan dijamin kelanggengannya sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Isra yang Nabi lazimkan setiap malam dibaca juga memuat terkait awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada rangkaian ayat dalam surah Al-Isra, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, iblis ngomong, qala asjudu liman khalaqta tina. Itu sombongnya iblis. Qala, iblis mengatakan, asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apakah saya harus sujud kepada orang, kepada manusia yang kamu ciptakan dari tanah? Tuh, bengal banget iblis. Itu iblis bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ya Allah, berikan saya ini satu kemuliaan. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, jika engkau tangguhkan usia saya sampai hari kiamat, saya akan libas, saya akan hancurkan manusia, saya akan sesatkan manusia sehingga lupa kepada engkau, kecuali illa qalila, hanya sedikit hamba-hambamu yang ingat kepada engkau ya Allah. Itu janji setan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, qala dhhab, ya udah laksanain, pergi, masih laksanain. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Kalau memang kamu begitu, ya silakan. Orang yang ikut kamu, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Aku akan sediakan jahannam, neraka jahannam sebagai balasan terhadap kamu atau anak cucu Adam yang ikut kamu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah, kalau bahasa orang Bekasi, ngambulin kepada setan. Ya. Bahasanya begini, bahasa Quran, wastabziz man istata'ta minhum bisautika. Ya, manusia kamu goda dah dengan suara kamu. Makanya dalam diri kita itu ada bisikan-bisikan setan. Jadi oleh Allah kita ini dikasih dua pembisik. Bukan cuma presiden yang ada pembisiknya. Diri kita itu ada dua pembisik. Pertama, lammatul malaikah, bisikan dari malaikat yang baik. Sholat kamu sholat, malaikat tuh. Tapi sebelah kirinya ada pembisik setan ini. Jangan, lu molornya tidur aja udah. Nah makanya setiap saat dua pembisik ini, ya itu saling tarik menarik di dalam apa? Tubuh kita. Nah tarikan mana yang bisa kuat membawa kita? Lah itulah yang disebut ada iman, ada syahwat, ada nafsu.
yang imannya gede, maka bisikan malaikat menang. Yang nafsu syahwatnya gede, ya itu bisikan iblis yang ngajak dia. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ini, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlim 'alaihim bi khailika wa rajulika. Dengan segala daya upayamu, hai iblis, silakan kamu goda manusia. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Silakan juga kamu libatkan itu harta manusia, wal aulad, keturunan manusia, kamu libatkan. Makanya Nabi Ibrahim ketika ingin digagalkan oleh iblis dalam rangka penyembelihan anaknya Ismail, itu melibatkan anaknya. Nabi Ibrahim, anaknya Ismail juga digoda. Ismail, ngapain lu? Kamu tahu nggak mau dipotong bapak kamu? Ya, tahu. Itu, waduh, payah tuh bapak kamu tuh. Ngapain segala motong kamu? Kamu kan anak. Nah, itu godaan iblis. Memang bapak saya disuruh sama saya motong saya. Kata bapak kamu sama Tuhan, sama Allah. Kalau Allah yang nyuruh, saya pasrah. Gagallah setan. Goda lagi apa? Hajar, digoda. Hajar, kamu tahu nggak anak kamu tuh pengen dipotong sama suami kamu? Emang kenapa? Katanya disuruh sama Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, saya pasrah. Gagal lagi setan. Jadi memang itu sudah kayak gitu. Wasyarikum fil amwal wal aulad. Kemudian apa? Setan itu biar menggoda manusia, wa'iduhum. Kasih itu manusia iming-imingi janji. Dijanjin ini dan itu, segala macam kenikmatan yang sifatnya sementara. Itulah janji setan kepada kita semuanya, sehingga kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Yang dijanjikan oleh setan itu hanyalah gurur, fata morgana. Kelihatannya ada tapi enggak ada, namanya fata morgana. Itu juga ada di dalam Quran, yaitu surah Al-Isra. Nanti bisa kita lihat, bisa kita baca. Karena itu ini salah satu yang senantiasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga berisi tentang nasihat buat kita terkait orang tua dalam surah Al-Isra. Jadi lengkap, surah Al-Isra itu lengkap terkait dengan pesan-pesan moral, akhlak, tauhid, akidah, menjalani kehidupan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi ada pesan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sekali-kali kita mengatakan atau bersuara keras kepada kedua orang tua kita. Jadi memang Allah ini memberikan kita terkait orang tua kehormatan yang mutlak. Bayangin coba. Makanya dalam Islam nggak ada orang tua salah. Dalam Islam salahnya orang tua di hadapan Allah benar. Jadi bagi Allah anak orang tua itu sifatnya mutlak kehormatannya. Nggak ada orang tua salah. Misalnya begini, orang tua salah ini menurut undang-undang nyolong. Orang tua nyolong duit anaknya, itu kan salah kan? Tapi salahnya orang tua di hadapan Allah benar. Artinya benar, tidak boleh anak itu kemudian membalas atau menyalahkan orang tua karena sudah mencuri harta dia. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua. Terus orang tua saya nyolong duit saya." Bukan malah orang tuanya diomelin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malah dia yang diomelin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu sama harta kamu itu punya bapak kamu. Nah, ini juga buat kita nih yang masih muda, kita punya orang tua, nggak boleh orang tua diperlakukan seperti pencuri. Kenapa? Orang tua nggak ada salah di hadapan anaknya ya. Orang tua nggak ada salah di hadapan anaknya, bukan di hadapan masyarakat. Nah, ini penting buat kita. Makanya kita nggak boleh marah sama orang tua. Orang tua degi kamu bapak sayang, nggak bisa, nggak ada. Kenapa? Di hadapan anak, menurut Allah orang tua nggak ada salah. Artinya apa? Anak itu wajib berbakti kepada orang tua, nggak boleh ngomong kasar kepada orang tua, nggak boleh walatan haruma, nggak boleh menghardi kepada kedua orang tua. Wa qul lahum qawlan karima. Harus bicara santun kepada kedua orang tua, meskipun orang tuanya jahat sekalipun di mata anak, tapi di hadapan Allah orang tua baik. Nah, bahkan ketika anak dibuang sama orang tua, kemudian udah gede dikasih tahu, bapak kamu si Anu. Wah, sialan tuh bapak, gua dibuang. Nggak boleh. Nah, itulah ya kemuliaan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangin coba tuh Quran ya. Waqfid lahuma janahal dhulli. Hendaklah kita itu berendah di hadapan kedua orang tua kita. Janahal dhulli artinya apa? Sayap kerendahan. Jadi kita sama orang tua jangan merasa tinggi, meskipun kita presiden. Pak, saya sekarang presiden, bapak anak buah saya, bapak bawahan saya, nggak ada. Di hadapan rakyat boleh, tapi di hadapan orang tua kita tetap anak. Di hadapan orang tua sehebat apapun kita, bocah kita. Jangan minta dipanggil jenderal sama orang tua. Siap jenderal pak, panggil saya jenderal, saya udah bintang 4. Di hadapan orang tua sampai kapanpun kita anak, sampai kapanpun kita bocah di hadapan orang tua. Ya, ini penting. Dan inilah salah satu kemuliaan ajaran Islam. Sampai Allah katakan waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini doa ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini juga salah satu isi ayat-ayat rangkaian terkait dengan surah Al-Isra. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada rangkaian ayat terkait dalam surah Al-Isra yang berkaitan dengan sosial kita. Ya, apa itu? Bahwa kita ini tidak boleh berlaku zalim kepada anak-anak kita, apalagi sampai membunuh. Nah, itu dilarang. Atau apa namanya itu? Apa yang menggugurkan apa? Kandungan. Ya. Apa namanya? Aborsi. Ya. Jangan. Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut kelaparan. Setiap anak yang lahir berarti bawa rezeki. Makanya dulu orang tua kita anaknya banyak-banyak. Padahal orang tua kita ekonominya nggak sehebat kayak sekarang, nggak jadi ini, nggak jadi itu, biasa aja, sederhana. Tapi ternyata Pak Jata berapa keluarga semua? 4. Pak Jumidin 6, banyak. Pak Lukman anak berapa? 4 juga. Jadi orang dulu tuh anak banyak-banyak. Mungkin yang 4 itu mungkin yang minimal mungkin ya. Rata-rata lebih dari itu. Ustaz Asma'i berapa? Berapa bersaudara? 3. Nah, jadi orang tua kita dulu punya keyakinan yang luar biasa. Nah, jadi ya udahlah, kita nggak usah
KB-KB-an. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih mereka rezeki dan kamu sebagai orang tua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh mereka itu, mengaborsi mereka itu adalah khit'an kabira. Dosa yang sangat besar. Ya. Enggak boleh ada satu aborsi. Meskipun ya terjadi apa namanya itu hamil di luar nikah. Kalau sudah jadi anak nggak boleh, jangan. Ya tanggung sendiri akibatnya. Kenapa berbuat itu di luar nikah? Ya kalau sudah jadi anak, oh biarin. Tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ya itulah kenapa habis ayat itu bunyi ayatnya wala taqrabuz zina. Kan habis ayat itu. Habis ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Habis ayat itu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Kenapa? Karena muqaddimahnya zina ya ada awal pacaran yang kayak gitu dah anak-anak muda. Itu ada muqaddimahnya. Makanya ayatnya wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Zina mata an-nadhar, melihat yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada muqaddimahnya. Kenapa ada perzinahan? Kan ada muqaddimahnya. Ya pergaulan bebas itulah berarti kita mendekati zina. Kenapa ya? Karena itu sesuatu yang sangat buruk. Nah, itulah itu juga ada di dalam Quran. Ya. Makanya juga ayat lanjutan terkait dengan pembunuhan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kita diharamkan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya apa? Kalau ada terjadi pembunuhan, kita nggak boleh bunuh langsung. Namanya Islam memberlakukan qisas. Itu disebut dengan illa bil haqq. Wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwalihi sultana. Kalau ada yang dibunuh secara zalim, misalnya keluarganya dibunuh oleh si anu, si fulan, faqad ja'alna liwalihi sultana. Walinya, keluarganya itu Allah kasih sultana. Oleh Allah kasih sultan, wewenang. Ya. Wewenang untuk apa? Untuk memberlakukan kepada pembunuh itu namanya denda yang sangat besar, atau dia yang memutuskan hukuman qisas kepada para pembunuh. Itu juga diatur di dalam surah Al-Isra. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit terkait garis besar daripada surah Al-Isra, dan juga tentu masih banyak aspek-aspek lain yang ada di dalam surah Al-Isra. Nanti kita bisa baca atau kita ngikutin Rasulullah SAW untuk melazimkan, membiasakan, merutinkan surah Al-Isra ini dibaca setiap malam. Nah itu salah satu surah, masih ada lagi beberapa surah, tapi salah satu surah yang dibaca rutin oleh Rasulullah SAW setiap hari adalah surah Al-Isra. Ya, saya pun punya pengalaman surah ini. Jadi ada sekitar tahun 2000-an awal Pak Jumaidi. Jadi saya itu sowan itu silaturahim di Jogja, di pesantren Krapyak. Jadi waktu itu saya bersilaturahim kepada salah satu pengasuh namanya Kiai Haji Zainal Abidin. Beliau ini putra Kiai Munawir yang ahli Quran. Jadi saya bertamu kepada beliau, diterima dengan baik, diajak makan dan segala macam. Itu Kiai menurut saya itu luar biasa. Jadi dia lihat apa-apa itu kayak dia ngerasain. Kemudian tiba-tiba Kiai Zainal Abidin itu baca ayat dalam surah Al-Isra. Dia cerita bahwa semuanya itu bertasbih macam-macam.
Dia baca ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu juga ayat dalam surah Isra. Semua yang ada ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak ngerti tasbihnya benda-benda itu. Yang menarik bagi saya itu kiai waktu ngomong ayat itu dia kayak tahu kalau ada benda di sekeliling dia itu bertasbih. Itu yang bagi saya sampai sekarang saya ingat. Ya bukan karena hanya Qur'annya, tapi cara kiai ini membaca dengan penuh apa namanya sih? Ya diresapi itu. Ayat itu sampai saya ingat, sampai udah lama banget kan, udah hampir 20 tahun, bahkan lebih. Kiai itu membaca ayat itu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada ini bertasbih. Semua yang ada, termasuk benda-benda yang kita sebut benda mati. Cuma kita nggak paham tasbihnya benda-benda itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu salah satu mukjizat beliau, di hadapan Nabi itu benda-benda bertasbih. Bayangin coba, Nabi megang batu nih, kerikil di telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Itu kerikil di telapak tangan Nabi Muhammad bertasbih. Dan tasbihnya itu Allah takdirkan, batu-batu kerikil itu didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Nabi lagi khutbah, ya, Nabi lagi khutbah Jumat. Jadi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, mimbar. Kalau ini namanya apa nih? Podium. Ini bukan mimbar, ini podium. Mungkin ini bisa diganti ini. Sebab kalau podium itu ceramahnya di dalam gereja. Mungkin nanti Pak Haji Muhyiddin bisa ganti ini menjadi mimbar. Mimbar itu kayak yang ada tangganya tuh. Nah, ini kan podium nih. Nah, itu mimbar. Jadi Nabi punya mimbar udah lama. Kemudian ada sahabat yang ingin berbaik hati mengganti mimbar yang udah jelek lah gitulah. Dan Nabi bersedia mengiyakan, ya nggak apa-apa. Dipindahin lah itu mimbar, diganti dengan mimbar yang baru. Nah, Nabi khutbah, mimbar yang baru dipakai sama Rasulullah SAW. Lagi Nabi naik mimbar, mimbar yang ada di samping ini ditaruh di pojok, tiba-tiba nangis. Dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, ini mimbar ya innu anina sabi. Dia merintih seperti rintihan anak kecil. Bayangin coba. Dan didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW di hari Jumat itu. Karena ada kayu yang udah lapuk kemudian nangis, Nabi turun dulu, dihampiri itu oleh Rasulullah SAW, kayu tadi dielus sama Nabi Muhammad SAW. Nabi mengelus anak kecil, maksudnya biar jangan nangis. Dielus sama Nabi, baru itu kayu itu nggak nangis. Ini bukan apa sih dongeng, bukan fabel. Ini hadis, ini riwayat Imam Bukhari. Berarti kita bicaranya iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu menangis. Dan itu mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan kata Al-Imam Hasan Al-Basri yang juga meriwayatkan hadis itu, kalau dia itu kayu tidak diusap oleh Nabi Muhammad SAW menjadi nggak nangis, itu kalau Nabi nggak turun, dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis itu. Kenapa? Rindunya kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya apa yang ada di sini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nggak ngerti tasbihnya benda-benda, nggak paham matahari tasbihnya kayak gimana, ya bulan kayak bagaimana, bintang kayak bagaimana. Yang pasti mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manifestasi ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita mungkin lihat ada YouTube itu, ternyata benda-benda langit itu punya suara.
Misalnya galaksi apa itu, ada kan suaranya itu direkam oleh NASA. Nah, boleh jadi suara-suara yang direkam oleh NASA melalui apa tuh? Teleskop yang dipasang di ruang angkasa. Ada teleskop Hubble, teleskop James Webb, dan banyak itu nama-nama teleskop. Boleh jadi itu benda-benda angkasa sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak paham tasbih yang ada di muka bumi ini. Ya, termasuk ayam. Itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. La tasubbu addika. Janganlah kalian itu ngomelin addik, ayam jago. Itu ada hadisnya. Kita jangan ngomelin ayam jago kalau lagi berkokok, karena dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin lagi kukuruyu, kita lagi majlis. Ya, mungkin bunyinya uzkurullah, cuma kita nggak paham. Mungkin kata-katanya begitu. Ya, jadi semua yang ada di sini itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayam, termasuk hewan-hewan yang lain, termasuk benda-benda, termasuk pohon. Dan itu kita baca ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin 1-2 pertanyaan ada, saya persilakan sebelum kita tutup doa. Kalau ada manusia yang tidak bertasbih, ya kalau ada manusia yang nggak bertasbih itu sangat keterlaluan. Ya, manusia yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi muslim, itu manusia yang berlebihan dableknya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sholatnya kita subuh di Masjid Al-Muqarrabin ini termasuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruk jam berapa? 6:30 kayak.